Halo Dedek, kalian sudah melihat top 1000 peringkat sekolah nilai tertinggi di UTBK SBMPTN tahun 2022 kemarin? Dan apakah ada dampaknya ketika adik-adik mendaftar di SNMPTN tahun 2023 besok? Yuk simak video ini dari awal sampai akhir. Halo Dedek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa. Kembali lagi di channel Dari Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Baik, pada kesempatan kali ini di Hari Kampus akan membahas seputar informasi penting seputar 1000 top sekolah peringkat terbaik di Indonesia berdasarkan nilai tertinggi di UTBK SBMPTN. Lalu banyak dari kalian yang mempertanyakan apakah ada pengaruhnya ketika ini dirilis oleh LTMPT dan menjadi poin plus mendaftar di SNMPTN tahun 2023 besok. Maka simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi seputar SNMPTN, SBMPTN, KIP kuliah, maupun informasi-informasi bermanfaat lainnya. Dan tidak lupa share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp kepada adik jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya informasikan apa sih peringkat 1000 terbaik di Indonesia adik-adik. Nah, 1 minggu yang lalu kita dihebohkan khususnya bagi adik-adik yang kelas 12 SMA, SMK, MA, dan sekolah sederajat di Indonesia seputar LTMPT atau Lembaga Tinggi Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi khususnya merilis 1000 peringkat sekolah yang ada di Indonesia yang mempunyai rata nilai UTBK SBMPTN tahun 2022 kemarin. Nah, jika nanti sekolah adik-adik yang saat ini duduk di kelas 12 tidak muncul atau adik-adik ketika klik di portal resmi LTMPT tidak muncul, maka adik-adik tidak perlu khawatir karena ada informasi penting seputar itu semua ya, dan apakah ada pengaruhnya ketika adik-adik nanti eligible mendaftar di SNMPTN. Baik, sebelum saya jelaskan apa keuntungan dan kelebihannya jika sekolah adik-adik mendapatkan peringkat 1000 top di Indonesia, langsung akan saya sebutkan atau saya ulangi, saya review lagi dari 1000 itu yang terbaik di Indonesia ya adik. Nah, ini bisa menjadi patokan bahwa memang sekolah tersebut mempunyai rata nilai yang bagus di UTBK SBMPTN. Baik, dari 1000 sekolah sesuai dengan rilis LTMPT bahwa ada 10 setidaknya yang terbaik dari 1000 tersebut ya. Yang kita mulai dari yang pertama adalah MAN Instansi Dikya Serpong yang berada di Provinsi Banten dengan nilai rata 666,494. Kemudian yang kedua adalah SMK Katolik Santo Luis 1 di Provinsi Jawa Timur dengan nilai rata 641,482. Kemudian selanjutnya di SMA Pradita Dirgantara di Provinsi Jawa Tengah dengan nilai rata 640,747. Kemudian selanjutnya di MA Insan Cendekia Pekalongan dengan nilai rata 637,499 yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian di SMAN 8 Jakarta di Provinsi DKI Jakarta, kemudian di SMA Labisukul Kebayoran dengan di Provinsi DKI Jakarta, kemudian di SMS Kanisius Jakarta di Provinsi DKI Jakarta dengan nilai rata 632,269. Kemudian selanjutnya di SMAN 2 Jakarta dengan nilai rata 631,421 di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian selanjutnya di nomor 9 SMA BPK 1 Penabur Bandung dengan nilai rata 630,562 berada di Provinsi Jawa Barat. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah di SMAN 68 Jakarta dengan nilai rata 629,227. Kemudian bagaimana LTMPT menentukan pemeringkatan sekolah menurut nilai UTBK SBMPTN? Nah, saya sebutkan bahwa untuk cara yang pertama adalah menilai dari 2 mata ujian di UTBK SBMPTN khususnya di tahun 2022 kemarin. Yang pertama adalah 60% adalah nilai TPS, kemudian 40% nilai TKA.
bisa Saintek, dan Soshum adik-adik. Kemudian untuk metode penilaiannya, silahkan disimak adik-adik. Yang pertama adalah TPS berdasarkan rata TPS setiap peserta dari sekolah tersebut. Kemudian selanjutnya, TKA berdasarkan rata TKA, Saintek, dan Soshum tiap peserta dari sekolah tersebut. Kemudian selanjutnya, peserta yang mengikuti ujian campuran nilai TKA-nya diambil yang tertinggi. Kemudian selanjutnya, sekolah diurutkan berdasarkan nilai total tertinggi hingga terendah. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah diambil 1000 sekolah dengan nilai total tertinggi ya adik-adik. Jadi itu adalah metode dari LTMPT pemeringkatan top 1000 sekolah di Indonesia. Kemudian fungsi pemeringkatan sekolah ini apa adik-adik? Jadi fungsinya adalah pemeringkatan sekolah bisa dijadikan salah satu indikator untuk PTN dalam menentukan indeks sekolah dan menjadi salah satu indikator penilaian di SNMPTN. Dari pemaparan saya, dari awal sampai akhir tadi, bisa kita simpulkan bahwa memang pemeringkatan ini berdasarkan nilai UTBK SBMPTN secara rata ya adik-adik. Nah ini juga ada beberapa informasi yang lebih detail, nanti adik-adik bisa cek di ltmpt.ac.id. Lalu pertanyaan yang paling ditunggu oleh para peserta atau calon peserta UTBK SBMPTN tahun 2023 besok atau peserta SNMPTN tahun 2023, apakah jika masuk di top 1000 dijamin lolos SNMPTN? Atau jika tidak masuk top 1000 maka akan susah sekali masuk di SNMPTN tahun 2023? Maka jawaban dari saya sebagai berikut adik-adik. Jadi siswa yang berada di sekolah yang merupakan top 1000 yang ada di Indonesia yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa ini menjadi salah satu indikator saja menentukan kualitas dan indeks prestasi setiap sekolah tersebut. Jadi memang sekolah yang akreditasinya A, B, dan C itu ditentukan salah satunya indikatornya dari penilaian dari LTMPT ini. Namun tidak menjadi satu-satunya acuan adik-adik, hanya salah satu indikator saja. Dan bagi adik-adik yang sekolahnya tidak masuk top 1000 di Indonesia ini, patut bersyukur karena ini tidak terlalu banyak pengaruh dan peluangnya masih tetap besar bagi adik-adik di luar sekolah top 1000 tersebut. Jadi itu ya, paham ya adik-adik? Jadi intinya apa yang saya paparkan tadi tidak berpengaruh di hasil SNMPTN. Adik-adik masih punya peluang yang besar sekali di SNMPTN tahun 2023. Baik, kesimpulan dari video kali ini yang pertama adalah memang kita harus akui mayoritas top 1000 sekolah di Indonesia dan bahkan 10 besarnya berada di Pulau Jawa, tepatnya di DKI Jakarta, di Jawa Tengah, dan di Jawa Timur. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah bagi peserta yang tidak masuk di 1000 top sekolah tersebut, itu tidak berpengaruh besar di penerimaan SNMPTN maupun SBMPTN. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.